Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid kelas 5. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Hari ini kita akan membahas tentang pelajaran tema 3, subtema 2, pembelajaran keempat tentang pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Jadi, hari ini penting kita akan pelajari. Kita akan belajar tentang adat istiadat di Indonesia, kemudian kegiatan di lingkungan sekitar, dan juga belajar tentang kata kunci pada iklan. Baiklah, akan Bu Guru mulai. Yaitu tentang keanekaragaman adat dan budaya di Indonesia. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, gambar itu ada beberapa contoh keragaman adat yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Nah, sebenarnya apa sih adat istiadat itu? Jadi, adat istiadat atau tradisi itu sesuatu yang ciri khas dari tiap daerah yang mempunyai peran penting dalam proses pembangunan sosial budaya. Jadi, untuk membangun sosial budaya, kita harus menghargai keanekaragaman adat yang ada di Indonesia. Apakah fungsi dari tradisi atau adat istiadat? Yang pertama yaitu sebagai batasan perilaku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, memelihara stabilitas nasional. Jadi, stabilitas nasional yang kuat, maka negara itu tidak akan terpecah belah. Mendorong terjadinya interaksi yang positif dan harmonis. Jadi ada interaksi yang positif antara suatu adat dengan adat yang lain dengan saling menghargai agar kehidupan bermasyarakat dapat harmonis. Nah, berikut ini adalah contoh dari keanekaragaman atau adat istiadat. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ada yang tahu ini adat istiadat dari mana? Jadi ini merupakan adat istiadat dari daerah Jawa Timur. Nah, yaitu kebo-keboan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Kebo-keboan digelar untuk memohon kesuburan sawah dan hasil panen yang melimpah. Jadi tradisi ini dijalankan oleh masyarakat dari Banyuwangi, yaitu khususnya suku Osing. Pelaksanaannya yaitu tanggal 10 Muharram atau 10 Suro. Jadi acara dimulai dengan mengarak orang yang kerasukan roh gaib, lalu dibawa ke rumah kebudayaan Kebo-keboan. Lalu terakhir akan ada Dewi Kesuburan atau Dewi Sri yang akan menaburkan benih padi kepada para petani dan kebun, sehingga mereka berharap bahwa hasil panen mereka bisa melimpah. Kemudian selanjutnya, contohnya ini. Nah, ini adalah upacara adat di daerah Bali. Bagi yang sudah pernah ke Bali pasti sudah pernah melihat kalau ini adalah sering dilakukan oleh masyarakat Bali, yaitu upacara ngaben. Merupakan upacara pembakaran jenazah. Jadi di Bali itu mayoritas agamanya adalah agama Hindu. Jadi untuk pemakaman jenazah itu biasanya dibakar, ada proses pembakarannya. Nah, upacara pemakaman ini merupakan kepercayaan dari masyarakat Hindu dengan membakar jenazah, roh menjadi suci dan bisa beristirahat dengan tenang. Ini merupakan adat dari Bali. Dan biaya yang dibutuhkan untuk upacara ini sangatlah mahal dan melibatkan banyak orang dalam pelaksanaannya. Selanjutnya adalah adat. Nah, ini pasti kalian sudah pernah lihat, ini adalah salah satu adat dari Yogyakarta, yaitu namanya sekaten. Sekaten itu dilaksanakan untuk merayakan Maulid Nabi yang dilaksanakan tepatnya di alun-alun utara Yogyakarta. Itu acaranya itu dimulai dari alun-alun utara hingga keraton. Jadi seperti festival arak-arakan. Kalau di sini misalnya seperti waktu kalian sedekah bumi, jadi ada seperti festivalnya. Jadi ini kalau di Jogja namanya sekaten. Jadi tadi beberapa contoh adat istiadat ya. Jadi dimanapun daerahnya pasti mempunyai adat istiadat yang berbeda. Tapi demi untuk kesatuan dan persatuan bangsa, maka kita harus menghargai keanekaragaman yang ada di Indonesia. Baik, untuk selanjutnya kita
kita akan lihat kembali kegiatan di lingkungan sekitar. Nah, ini gambar yang kemarin. Jadi kemarin kita sudah membahas kegiatan ini di pasar. Kegiatan apa yang dilakukan di pasar? Kemarin sudah dibahas ya, yaitu kegiatan jual beli. Sehingga ada penjual dan ada pembelinya, sehingga kita bisa memperoleh, seperti kemarin ada buah sayur di rumah, sehingga kita bisa mengkonsumsinya. Selanjutnya, apakah orang-orang datang ke pasar berasal dari daerah yang sama? Coba waktu kalian ke pasar, apakah pasar itu, misalnya pasar desa kalian, apakah di pasar itu hanya dari desa kalian atau ada dari desa-desa lain, daerah-daerah lain? Tentunya ada ya. Jadi di pasar itu ada bermacam-macam orang yang datang. Dari berbeda umur, berbeda jenis kelamin, ada yang laki-laki, perempuan, semuanya ada dan diperbolehkan untuk melakukan kegiatan di pasar. Kerjaan apa saja yang bisa kalian temukan di pasar? Nah, tentunya ada penjual buah, penjual sayur, penjual ikan, terus ada tukang parkir. Sebenarnya pasti sudah tahu ya. Jadi di pasar itu kegiatannya bermacam-macam dan juga pekerjaannya ada bermacam-macam di dalam pasar tersebut. Jadi tempat pasar itu adalah tempat bertemunya orang-orang dari berbagai daerah dan juga berbagai profesi untuk melakukan kegiatan jual beli. Baik, sudah mengerti sampai sini ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang ini ada teks percakapan, yaitu Dayu, Beni, dan juga Siti. Nah, di sini Dayu bertanya, kalau kamu, apa contoh yang dapat kamu berikan tentang pembangunan sosial, Ben? Dan Beni menjawab, menurutku, acara kuliner Nusantara yang sering diadakan di lingkungan sekitar merupakan contoh pembangunan sosial budaya. Dengan begini, kita dapat melestarikan makanan khas daerah. Kita juga turut memperkenalkan kepada orang-orang lain yang berbeda kebudayaan dengan kita untuk turut mencicipi dan bersama-sama menikmati makanan khas daerah tersebut. Kemudian Siti menanggapi, betul sekali Ben, kamu tahu tidak, acara kuliner Nusantara yang diadakan minggu lalu itu sukses besar loh. Semuanya berkat iklan-iklan di media cetak dan elektronik yang beredar sejak sebulan yang lalu. Nah, jadi dari sini kita sudah tahu bahwa ada acara kuliner Nusantara yang memperkenalkan bermacam-macam makanan khas dari berbagai daerah. Nah, acara itu sukses sekali. Berkat apa? Nah, berkat adanya iklan, baik itu iklan media cetak ataupun media elektronik. Jadi iklan itu membantu memperkenalkan kepada orang-orang bahwa akan diadakan festival kuliner, sehingga menarik minat orang-orang untuk bisa datang dan mencicipi kuliner Nusantara. Nah, berikut ini contoh dari iklan kuliner Nusantara. Nah, di sini ada contoh iklannya, Pesona Pangan Nusantara. Nah, dari judulnya kita sudah tahu kalau ini adalah tentang kuliner makanan Nusantara yang akan dilakukan di Jogja Expo Center atau JOC tanggal 27 November sampai 1 Desember tahun 2015. Jadi di sana itu nanti akan ada festival kuliner atau makanan dari berbagai macam daerah. Nah, dengan adanya iklan ini, maka akan memperkenalkan kepada pembaca dan juga audiens bahwa akan ada kegiatan kuliner di Jogja. Nah, kata kunci pada iklan. Nah, apa sih kata kunci pada iklan? Jadi kata kunci pada iklan adalah kata yang menjadi tujuan dari iklan tersebut. Jadi inti dari sesuatu kata yang mereka tunjukkan untuk memberitahukan tentang tujuan dari adanya iklan tersebut. Kalau di sini yaitu tentang pangan. Jadi dengan kata-kata pangan, pesona pangan Nusantara, jadi sudah terlihat jelas bahwa inti dari iklan ini adalah ingin memberitahukan tujuannya akan adanya kuliner Nusantara, acara yang memperkenalkan makanan-makanan dari daerah yang berbeda-beda. Itulah gunanya kata kunci. Sekarang coba perhatikan iklan media cetak berikut. Nah,
yang pertama yaitu, kalian perhatikan dulu, ini adalah iklan dari media cetak. Ada yang bisa menebak apa kata kunci dari iklan tersebut? Jawabannya adalah coklatnya klimaks. Jadi, iklan ini ingin menyampaikan kepada kalian bahwa Nugui coklat itu coklatnya sangat klimaks atau enak sekali. Jadi, bisa mempengaruhi kalian untuk bisa membeli coklat ini bahwa coklatnya benar-benar sangat klimaks atau enak sekali. Selanjutnya perhatikan lagi. Nah, ini iklan mie sedap. Nah, kalau ini sudah jelas ya, kata kuncinya adalah bagus pedasnya juara. Jadi, mie sedap Korean Spicy Chicken ini yang paling diandalkan yaitu adalah pedasnya, yaitu juara. Berarti sangat pedas. Jadi tujuannya adalah untuk memberitahukan bahwa produk ini adalah produk yang pedas. Selanjutnya, nah ini tentang wisata Pantai Klayar. Nah, jadi kata kuncinya adalah The Exotic Hidden Paradise. Atau bahasa Indonesianya adalah surga tersembunyi yang sangat indah. Jadi Pantai Klayar ini terletak di Pacitan dan daerahnya itu ditutupi oleh bukit-bukit. Jadi tersembunyi tapi merupakan tempat yang sangat indah. Jadi kata kuncinya adalah The Exotic Hidden Paradise. Nah, jadi setiap iklan itu mempunyai kata kunci. Karena kata kunci tadi berfungsi tujuannya untuk memberitahukan tujuan dari iklan tersebut. Nah, untuk Pantai Klayar dan juga ada coklat, ada mie sedap, ini mempunyai kata kunci yang berbeda-beda. Nah, tentang Pantai Klayar itu tentang pariwisata. Dan pariwisata di Indonesia selain Pantai Klayar ada beberapa lain yang juga bisa dipromosikan. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh iklan dari promosi wisata. Nah, pariwisata di Indonesia di era new normal. Nah, di dalam iklan ini ada beberapa tempat wisata yang ingin dikenalkan dan memperkenalkan bahwa produk wisata di Indonesia itu sangat bervariasi. Ada yang tahu apa saja dalam gambar tersebut? Nah, salah satunya adalah contoh dari tempat wisatanya yaitu Monas. Nah, ini namanya Monas atau Monumen Nasional, letaknya di Jakarta. Yang pernah ke Jakarta mungkin sudah pernah melihat ya. Ini merupakan dari ikon dari kota Jakarta. Terus selanjutnya, apalagi? Nah, ini ada gunung yaitu Gunung Bromo. Nah, Gunung Bromo adalah gunung berapi yang aktif yang terletak di Jawa Timur. Jadi, kalau kalian berkunjung ke Bromo, biasanya kalian menggunakan jeep untuk menikmati pemandangan di sana. Oke, selanjutnya pasti Candi Borobudur yang merupakan salah satu keajaiban dunia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Kalau kalian biasanya piknik SD, biasanya datangnya ke Candi Borobudur ya. Nah, di situ itu merupakan salah satu keajaiban dunia. Nah, selanjutnya adalah Bunaken. Di bawah ini ada Taman Bawah Laut. Nah, jadi di Bunaken itu terkenalnya adalah Taman Bawah Laut yang sangat indah. Jadi kalian bisa melihat ikan-ikan dan juga bisa menyelam di sana. Letaknya di Manado. Nah, jadi kan promosi wisata ini bertujuan untuk memperkenalkan kalian tentang wisata-wisata yang ada di Indonesia. Baik, sekarang untuk tugas kalian. Tugasnya adalah kalian amati 3 iklan elektronik dari TV. Tadi kalian sudah melihat contoh ya dari iklan media cetak. Sekarang kalian amati 3 iklan elektronik dari TV. Kemudian kalian cari kata kunci tiap iklan tersebut. Cari kata kuncinya karena tiap iklan mempunyai kata kunci yang berbeda-beda. Kemudian tulis pada tabel laporan. Untuk tabel laporannya nanti akan Bika kirim contohnya di lewat Telegram grup kelas ya. Jadi nanti kalian tinggal mengisi di tabel laporan tersebut. Nah, bagaimana sudah jelas tugasnya ya? Jika ada pertanyaan bisa bertanya lewat grup Telegram ataupun WhatsApp. Nah, jadi
Tapi untuk tugasnya, kalian harus semangat belajar dan juga jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Dan pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Selalu semangat belajar dan jangan pernah putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.